adaptasi dari novel bestseller tulisan Hilma Anissa dengan judul yang sama ini, menceritakan tentang kehidupan pesantren dari sudut pandang yang berbeda. Film berdurasi 2 jam 17 menit ini mengangkat kisah santriwati bernama Alina Suhita, yang sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan anak dari seorang pengasuh pondok pesantren, Gus Biru. Ia telah dipersiapkan untuk menjadi pendamping Gus Biru yang akan mewarisi pesantren orang tuanya. Praktis, Alina yang akan menyandang gelar sebagai Nyai atau istri Kiai pengasuh pesantren, telah dilatih menjadi pengasuh pondok pesantren sejak lama. Ketika menikah, Alina yang turut berperan dalam pengelolaan pesantren milik orang tua Gus Biru, harus menelan pil pahit karena suaminya mencintai perempuan lain, Ratna Rengganis. Gus Biru terang-terangan berkata bahwa dirinya menikahi Alina karena keinginan orang tua, bukan cinta. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Alina dan Gus Biru tak pernah bersentuhan. Di tengah kesepian rumah tangganya, Alina memiliki cara tersendiri untuk memenangi hati suaminya. Di sisi lain, Ratna Rengganis yang pernah jadi kekasih Gus Biru juga menghadapi tantangan yang sulit. Profil Hilma Anissa, penulis novel Hati Suhita. Lewat novelnya, Hilma Anissa pesantren yang dianggap kuno, terbelakang, dan kental dengan patriarki. Kebetulan saya 13 tahun tinggal di pesantren dan entah kebetulan atau bagaimana, saya ada di pesantren yang dominan memimpin itu Bu Nyainya, kata Hilma dalam konferensi pers penayangan perdana film Hati Suhita di Jogja City Mall, Sleman, Yogyakarta, Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Jadi saya melihat kesetaraan gender di pesantren itu sudah dari lama banget dan di keluarga saya sendiri juga. Yang lebih dominan memang ibu daripada abah. Perempuan yang merupakan alumnus Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang dan Pondok Pesantren Ali Maksum, Rabiat, Yogyakarta ini pun mengaku ingin menyisipkan isu perempuan yang saling mendukung, termasuk dalam hal percintaan. Ia mengajak kaum Hawa untuk bangkit dari keterpurukan soal asmara yang diakuinya sangat menyakitkan bagi hati setiap insan. Saya ingin teman-teman di sini itu paham bahwa luka yang jenisnya seperti itu, luka hati, tidak boleh membuat kita jadi kehilangan marwah. Kita harus tetap berdiri tegak menatap matahari. Kita harus dalam istilah Jawa itu legowo saja tidak cukup. Karena kalau legowo itu kita merelakan, tapi kita harus sportif juga, tuturnya. Sportif adalah mengakui kekalahan diri sendiri, tapi sekaligus berani mengucapkan selamat bahwa dia yang menang. Imbuh pengasuh Pondok Pesantren Anur, Jember, Jawa Timur itu. Melalui tokoh Ratna, Hilma mengaku ingin menghadirkan wajah baru di jagat perfilman Indonesia, terutama genre romantis. Tak seperti Cinta Segitiga yang diwarnai tokoh pelakor atau orang ketiga yang jahat, Hilma justru menciptakan tokoh Ratna yang mendukung Alina untuk memenangi hati Gus Biru. Rengganis itu memang kebetulan tokoh baru ya di jagat perfilman. Selama ini, perempuan itu kalau nggak sedih banget, dia happy banget, ungkap Hilma. Kalau Rengganis itu memang perempuan biasa yang dia mencoba untuk menembus keluarga darah biru. Dia dicintai bukan karena cantiknya, tapi dia karena smartnya, karena dia seorang jurnalis, karena dia seorang aktivis, karena dia pemimpin LSM, karena dia bisa mengimbangi pergerakannya Gus Biru dan bisnisnya di kafenya dan sebagainya. Tak ada perang mulut antara dua perempuan yang hatinya tertaut pada Gus Biru.
Namun isak tangis penonton pecah berkali-kali karena larut dalam alur cerita film yang disutradarai oleh Archie Heckegeri ini. Film yang proses syutingnya selesai pada tahun 2022 itu. Ia pun mempertimbangkan usulan pembaca hati Suhita, yang awalnya merupakan tulisan berseri di media sosial Facebook itu. Tangan tersendiri untuk belajar tentang dunia pesantren dan berbahasa Jawa, terutama dengan logat Jawa Timur. Saya tidak punya latar belakang pesantren, sehingga itu jadi tantangan baru, kata perempuan kelahiran Oktober tahun 1997 itu. Nadia mengaku mempelajari peran seorang Ning atau anak perempuan kiai pengasuh pondok pesantren untuk menjiwai tokoh Alina Suhita. Selanjutnya, Gus Biru diperankan oleh Omar Daniel Assegaf, aktor Indonesia berdarah campuran Arab, Jawa, dan Belanda. Laki-laki yang lahir di Solo, Surakarta, Jawa Tengah itu mengaku bahagia bisa memerankan tokoh Gus Biru di film ini karena sudah pernah membaca cerita hati Suhita di media sosial saat ia bekerja di sebuah rumah produksi sekitar tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019 silam. Tiba-tiba 2 atau 3 tahun kemudian mendapat tawaran untuk menjadi Gus Biru, pastinya bahagia dan bukan sesuatu yang asing bagi saya. Jadi sudah pernah mengenal, ujarnya. Sama seperti Nadia, Omar juga mengaku banyak belajar tentang sifat dan tindakan seorang Gus, anak laki-laki kiai pengasuh pondok pesantren. Ia mengaku banyak belajar dari suami Hilma Anissa, Gus Cazial Majda. Sementara itu, tokoh Rengganis diperankan oleh Anggika Sri Bolsterli, aktris Indonesia keturunan Jawa dan Swiss. Anggika mengaku awalnya tak minat menjadi tokoh wanita ketiga, namun akhirnya ia menerima peran sebagai Rengganis di film ini karena tokoh tersebut bukanlah pelakor seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Saat aku tahu di sini nggak ada antagonis dan nggak ada pelakornya, oke aku mau jadi Rengganis, karena di sini sama-sama mengangkat wanita. Kita tidak saling menjatuhkan. Jadi menurut aku, pesan moralnya dalam film ini sangat bagus, jelasnya. Selain Nadia, Omar, dan Anggika, sejumlah aktor dan aktris juga turut andil dalam pengerjaan film ini. Di antaranya Devina Aurel, Ibrahim Rishad, Tutus Thompson, Desi Ratnasari, David Halik, Slamet Raharjo, dan banyak lagi.